Forum Room Discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Forum Group Discussion. Nah, di episode kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik yang menarik ya, yaitu salah satu teori baru dalam HI, yaitu postkolonialisme, spesifiknya tentang hibriditas, mimikri, dan kreolisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, saya di sini Tika Tazkia tidak sendiri, yaitu bersama partner-partner diskusi lainnya atau peserta-peserta FGD. Silakan untuk mengenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Taufik. Baik, Noval, silakan selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Puspadewi. Hai, baik, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Anu Mardiah. Halo Ana. Oke, baik, selanjutnya silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Raka. Halo Raka. Selanjutnya silahkan. Peserta. Halo teman-teman, nama aku Afis Rafadli. Halo Afis. Oke, selanjutnya. Semuanya perkenalkan, Rahmawati Reda. Oke, halo Rahma. Dan terakhir, peserta FGD kita, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Badar Tarik Rahman. Salam kenal. Salam kenal juga. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung ya, menarik karena saat kita mendengar istilah postkolonialisme, kita tuh secara refleks identik menyimpulkan, oh pasti ini ada kaitannya dengan masa penjajahan. Iya nggak sih teman-teman diskusi? Kayak, oh postkolonialisme, kolonial gitu. Betul atau tidak? Benar sekali, Betul. Bu Moderator. Ya. Ya. Nah, di diskusi kali ini semoga kita bisa menemukan jawabannya ya, apakah betul demikian. Nah, bisa kita lihat di penjelasan pertama kepada Saudara Raka, boleh berkenan untuk memindahkan. Nah, ini nih. Jadi, postkolonialisme ini merupakan studi kritik akademik yang menyinggung berbagai dimensi ya, baik sosial, politik, literatur, dan pastinya budaya ya, tentang eratnya struktur sistem yang ada di era kontemporer ini dengan pola-pola kontrol atau kesenjangan yang masih terus lestari gitu. Boleh ke selanjutnya, Saudara Raka? Nah, postkolonialisme memberi ruang kepada subaltern ya, atau mungkin kalau kita yang berada di bawah struktur hegemoni, to speak for themselves gitu ya, kayak meneriaki suara mereka, menyeimbangkan ketidakseimbangan dari relasi power yang biner, semuanya biner kan, kayak cuma ada dua, penjajah atau yang tidak gitu, antara keduanya itu. Nah, dalam artikel Postcolonial Theory yang ditulis oleh G. Daniel Allen, ini fotonya, teman-teman juga bisa mengaksesnya ya, yaitu di Oxford Bibliographies. Itu terpaparkan dengan konkret bahwa
studi ini tuh hirau pada sesuatu yang kian terlupakan di era modern, sesuatu yang menjelma dan masih belum berakhir, sesuatu yang dampaknya masih harus diperjuangkan, yakni keadilan atau injustice. Nah, teori ini lahir dan berkembang pada tahun 1980-an oleh penstudi Amerika Serikat dan Inggris. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk aja ya. Itu tadi kita ada brief explanation tentang postcolonialism, kita udah mengenal. Nah, akhirnya langsung ke sesi teorinya, yaitu spesifiknya hibriditas. Kepada saudara Novel Topik mungkin, apakah berkenan untuk memaparkan? Oke, baik. Terima kasih Tika. Sebelumnya sudah kenal ya, saya Nafa Taufik. Di sini saya akan memaparkan apa itu hibriditas. Nah, apa sih hibriditas itu? Seorang sarjana Inggris, India, dan ahli teori kritis yang bernama Homi K. Bhabha, seperti yang terpapar di gambar ini, merupakan profesor humaniora yang berada di Universitas Harvard. Dia merupakan salah satu tokoh terpenting dalam studi pasca kolonial kontemporer dan telah mengembangkan sejumlah neologisme dan konsep kunci di lapangan, salah satunya yaitu hibriditas. Hibriditas merupakan bentuk silang budaya, baik intrinsik maupun ekstrinsik, yang muncul di masyarakat dalam banyak bentuk, seperti bahasa, politik, budaya, dan sikap. Hibriditas diawali ketika batasan-batasan yang ada dalam sebuah sistem atau budaya mengalami pelenturan, sehingga kejelasan dan ketegasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan mengalami pengaburan, yang pada akhirnya menghasilkan suatu ruang baru, suatu sistem tersendiri yang disebut dengan hibrid. Menurut Bhabha, merupakan metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk, sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Bhabha menambahkan bahwa postkolonialitas bukan hanya menciptakan budaya atau praktek hibridisasi, tetapi sekaligus menciptakan bentuk-bentuk resistensi dan negosiasi baru bagi sekelompok orang dalam relasi sosial dan politik mereka. Namun, hibriditas juga memungkinkan adanya pengenalan bentuk-bentuk produksi, identitas baru, dan bentuk-bentuk budaya. Nah, jadi hibriditas dapat diterima sebagai suatu alat untuk memahami perubahan budaya lewat pemutusan strategis atau stabilisasi temporer kategori budaya. Nah, selain itu, selain membawa bersama dua budaya pula, hibriditas menawarkan kemungkinan terhadap suatu jalan baru, yaitu jalan ketiga atau yang bisa disebut dengan third space. Hal tersebut merupakan tempat budaya bertemu, tumpang tindih, dan saling berinteraksi untuk menjadi suatu yang baru. Homi K. Bhabha memulai bukunya yang berpengaruh yang berjudul The Location of Culture pada tahun 1994 dengan memperkenalkan konsep ruang ketiga. Menurut Homi K. Bhabha, semua pernyataan dan sistem budaya ada dibangun dalam ruang ketiga, pengucapan yang kontradiktif dan ambivalen. Nah, ruang ketiga juga merupakan istilah dari Bhabha yang juga disebut setara dengan istilah lain seperti ruang ambang atau liminal maupun ruang antara atau in between. Budaya yang muncul dalam ruang ketiga antara lain adalah budaya hibrid dan mimikri. Sebagai konsekuensi dari komunikasi antar budaya, ruang ketiga merupakan pertimbangan dalam merumuskan kebudayaan pada era kontemporer. Pertimbangan dalam merumuskan nasib sejarah, identitas bangsa maupun nasionalisme yang menjadi pokok-pokok bahasan dalam buku ini. Nah, dari pemikiran Bhabha di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hibriditas merupakan alat anti-kolonial. Dalam konteks postkolonial, hibriditas menjadi strategi untuk melakukan resistensi terhadap budaya dominan. Kehadiran hibriditas menjadi gagasan baru yang mematikan sesuatu yang berkonsep biner. Hanya ada dua sisi seperti ya atau tidak maupun hitam atau putih. Nah, sekian pemaparan mengenai hibriditas dari saya. Terima kasih sebelumnya. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Baik, menarik banget ya kepada saudara Muhammad Taufik. Sangat menarik di mana Homi K. Bhabha ini bilang kalau nggak ada yang biner-biner gitu ya, kayak cuman biasanya kan kita kayak hitam putih, padahal sebenarnya kan ada abu-abu dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman diskusi lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah Aku mau dong bertanya. baik, silakan saudara Hafiz. Silakan, Hafiz. Gini, mungkin masih ada yang belum saya pahami dari pemaparan Kak Novel tersebut.
Nah, kita mungkin tahu ya ada yang dinamakan asimilasi, bahwa terjadinya percampuran dua budaya yang menghasilkan bentuk budaya baru. Hal tersebut saya rasa bisa dikatakan mirip gitu kan sama yang dijelaskan oleh Kak Noval. Hibriditas itu. Pertanyaannya, perbedaan apa sih atau garis tegas apa yang membedakan antara asimilasi dengan hibriditas? Apakah itu sama, mirip, atau beda? Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih Saudara Apis. Benar ya, jadi teringat juga, oh iya ada juga gitu istilah asimilasi yang sama-sama juga percampuran antara dua budaya gitu ya. Oke, silakan Saudara Naval bisa mengklirkan mungkin. Oke, terima kasih Saudara Afis atas pertanyaannya. Ya bagus ya pertanyaannya. Mungkin sini saya akan mencoba menjawab. Seperti yang saya telah jelaskan pada pemaparan tadi, bahwa memang di dalam hibriditas terjadinya persilangan antar budaya yang menghasilkan sebuah bentuk baru, baik dalam masa kolonial maupun postkolonial. Ya seperti asimilasi, namun hibriditas tidak hanya sekedar itu. Hibriditas merupakan sebuah proyek politik yang bagi penjajah atau yang pernah menjajah bisa digunakan untuk menegaskan kekuasaannya. Dan sebaliknya, bagi yang terjajah atau pernah terjajah, digunakan untuk mengejek dan sekaligus melawan kuasa tersebut. Jadi intinya, kesimpulan saya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Afis bahwa hibriditas dengan asimilasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, sekian. Apakah sudah terjawab, Saudara Afis? Udah Kak, udah cukup. Terima kasih untuk insight barunya Kak. Baik. Sama-sama Afis. Yap, alhamdulillah ya semakin seru ini diskusinya, semakin interaktif gitu. Nah mungkin karena keterbatasan waktu juga, kita langsung ke pemaparan selanjutnya ya. Selanjutnya nih, nah terima kasih Raka. Ini akan menjadi perbincangan kita ya, yaitu contoh dari hibriditas itu. Nah ternyata K-pop yang biasa kita ketahui gitu, mungkin banyak dari anggota di sini juga anggota diskusi merupakan K-popers gitu, ternyata bentuk dari hibriditas. Mungkin Saudari Cynthia akan menjelaskannya lebih konkret ya, silahkan. Ya, terima kasih Tika atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan memberikan contoh dari teori hibriditas, yaitu budaya dalam perspektif musik K-pop. Studi kasus pada girl band dan boy band dengan penyanyi barat. Agensi hiburan seperti SM dan YG melahirkan banyak girl band dan boy band yang berprestasi di Asia, bahkan di dunia. Dua agensi besar ini memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan dan mendunianya K-pop. Hal ini terlihat karena sambutan dunia dengan tercatatnya beberapa judul lagu hasil kolaborasi K-pop dengan musisi barat, seperti Ice Cream, Blackpink x Selena Gomez, Who BTS x Love, Kiss and Makeup, Blackpink x Dua Lipa. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa Korea melalui agensi entertainment berhasil mencetak musisi handal dan mempopulerkan budaya pop dan juga menempati posisi strategis di belantika musik dunia. Prestasi musik Korea tidak hanya pada tataran kolaborasi saja. Beberapa penghargaan dan jumlah viewers di YouTube selalu menduduki peringkat tinggi dalam jangka waktu yang lama. Korea sebagai negara bagian Asia yang dikategorikan Timur mencoba melakukan strategi perlawanan yang dimana terhadap dominasi Barat melalui budaya K-pop musik. Perlawanan ini terlihat seperti perselingkuhan budaya dengan mengambil tanda-tanda budaya Barat sehingga menghasilkan identitas baru melalui musik. Musisi Korea membangun third space atau ruang ketiga untuk bersaing dan membebaskan diri dari oposisi pandangan Timur dan Barat. Musisi Korea juga menunjukkan identitas yang bertahan dan budaya dominan dengan tetap mempertahankan bahasa dan budaya Korea dalam setiap karyanya. Ya, terima kasih Tika. Baik, berarti seperti yang kita ketahui ya di drama Korea yang masih erat gitu kulturnya ya, Cynthia mungkin suka juga. Iya. Nah, mungkin kayak pada pakai kayak kimono gitu ya, kalau kultur asli Korea, tapi ternyata dia buat third space antara yang western bukan, timur bukan gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya makin konkret ya. Just wanna kiss and make go one last time. Touch me like you touch no
Selanjutnya nih, kita setelah mengetahui tentang hibriditas, kita harus mengetahui tentang, boleh ke selanjutnya Raka? Nah, kedua ini mimikri. Seperti tadi hibriditas ya. Kalau hibriditas itu seperti kayak istilah biologi hybrid gitu antara dua gen. Nah, mimikri ini juga seperti istilah adaptasi di biologi juga ya, hewan bunglon. Nah, bagaimana sih ternyata istilah mimikri ini dicetuskan oleh Baba ini sama ya, Baba seperti tadi hibriditas menjadi suatu teori dalam HI. Mungkin kepada saudari Ana berkenan menjelaskan? Baik, Tika, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mimikri. Mimikri merupakan salah satu wacana penting dalam kajian postkolonial. Hal tersebut dikarenakan mimikri menggambarkan relasi yang selalu ambivalen. Mimikri dapat dikatakan sebagai suatu fenomena pribumi yang memiliki cita rasa kolonial dan interaksi yang cukup dekat dengan kesadaran. Artinya, pada proses mimikri, pribumi bersikap seolah-olah mereka adalah seorang kolonial, dan hal ini sebagian besar dilakukan dengan sadar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mimikri merupakan suatu tindakan meniru seperti cara berbicara, cara berpakaian, cara berpikir, cara pandang, dan pendidikan, tetapi dapat diartikan juga sebagai olok-olok terhadap kolonial karena proses peniruan tersebut. Menurut Baba, pada bukunya pada tahun 1994, mimikri merupakan keinginan the authors atau dalam hal ini adalah kaum terjajah untuk memperbarui diri sehingga dikenal sebagai almost the same but not white, yang berarti bahwa mimikri merupakan subjek yang nyaris sama dengan kolonial meskipun tidak sama persis. Mimikri juga merupakan reproduksi subjektivitas Eropa yang belang, sehingga pribumi tidak lagi murni yang secara otomatis ditunjukkan melalui interaksi sosial, fashion, pendidikan, bahasa, politik, kebudayaan, dan teknologi. Baba juga menegaskan bahwa mimikri merupakan ungkapan tentang sesuatu yang berbeda dari apa yang sesungguhnya terjadi. Ungkapan ini terjadi dengan maksud untuk mengingkari. Dengan kata lain, mimikri bisa digambarkan sebagai perbedaan kenampakan antara yang ditunjukkan dengan apa yang mungkin terjadi sesungguhnya. Tujuan mimikri sendiri adalah terjajah yang dicirikan sama dengan kolonial, namun sebagai dua subjek berbeda. Walaupun terlihat sama, mereka tidak benar-benar menjadi sama. Sifat mimikri yang meniru-niru menyebabkan mimikri dibangun dengan konstruksi ambivalen. Mungkin segitu penjelasan saya tentang mimikri. Baik, terima kasih ya. Ternyata sama ya, benar ahlinya adalah Hamika Baba, yaitu dua, yaitu mimikri dan hibriditas. Oke, mungkin selanjutnya apakah ada peserta yang masih ingin bertanya kepada saudari Ana tentang mimikri ini? Supaya kita sama-sama paham. Halo, saya Badra, saya izin bertanya jika iya. ada kesempatan. Iya. Iya, saya penasaran aja sih, kenapa ya kaum yang terjajah itu melakukan mimikri gitu. Padahal kan dirinya tuh terjajah gitu. Kan dan dilakukan secara sadar gitu. Kenapa mereka melakukan mimikri? Terima kasih. Oke, baik Badra, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Di sini saya akan mencoba menjawab. Mungkin karena kehadiran penjajah yang menempatkan dirinya pada posisi atas, memunculkan tendensi bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah hal yang lebih tinggi dari segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum pribumi. Karena itu, kaum pribumi secara sadar maupun sebagai efek pencampuran budaya akan mencoba meniru identitas penjajah. Pribumi yang mengalami penindasan dan marginalisasi akan mencoba menjadi seperti penjajah agar mendapatkan perlakuan yang sama. Tindakan ini juga dapat dikatakan sebagai harapan kaum terjajah untuk memiliki kekuatan yang sama sebagaimana penjajah. Mungkin seperti itu penjelasannya, apakah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih penjelasannya. Baik, baik. Jadi udah mulai clear ya kalau mimikri itu emang penjajahnya itu atau colonialist country itu emang bermaksud meniru ya, saudari Ana. Nah, mungkin
untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung tanya aja, ada nggak sih yang menerapkan atau mengimplementasikan konsep mimikri ini di tatanan dunia sekarang ini kepada Saudara Raka? Dipersilahkan. Nah, iya, makasih Saudara Tika. Nah, jadi sekarang aku mau coba jelasin aja nih, kalau mimikri itu seperti apa contohnya di dunia saat ini. Mungkin yang pertama-tama bisa dijelaskan ulang lagi bahwa mimikri itu intinya antara penjajah dan yang dijajah. Jadi bisa dikatakan si yang dijajah itu mencoba meniru yang sang penjajah. Nah, contoh utamanya mungkin yang terbesar seperti yang kita tahu antara Hollywood dan Bollywood. Dari namanya aja kita sudah bisa lihat. Dari Holly diubah menjadi Bolly. Di mana hal ini merupakan pertanyaan besar akan terjadi sebuah mimikri. Di mana Bollywood ini merupakan sebuah bentuk perfilman yang ada yang berasal dari India. Namun terdapat banyak sekali miskonsepsi terhadap Bollywood ini sendiri. Yang pertama yang paling besar itu adalah bahwa perfilman India semuanya itu Bollywood. Nah, ini tuh salah. Bollywood sendiri hanya merupakan salah satu bentuk dari perfilman yang ada di India. Tapi mayoritas masyarakat, terutama yang dari Barat dan di luar India, menganggap bahwa, oh, semua film dari India ini adalah film Bollywood. Terus yang kedua, orang-orang juga menganggap Bollywood itu hanyalah uh, bukan sebagai sebuah perfilman sejati dan hanya sebagai cara para aktor India untuk mengekspresikan kanak-kanakannya dan belum matang. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari penghargaan sebuah perfilman itu berasal dari Barat. Selain itu juga film Bollywood mendapat miskonsepsi buruk dikarenakan banyak masyarakat di luar India menganggap negara India sendiri memiliki tingkat kemiskinan dan isu politik dan sosial yang sangat buruk. Dan selain itu juga mimikri yang terjadi di dalam Indian cinema ini terlihat dalam film-filmnya sendiri, di mana para direktor sering melakukan plagiarisme, baik itu inspirasi atau sebuah adaptasi dari film barat yang sudah ada. Dan tidak hanya itu, alur cerita, musik, atau bahkan poster promosional film tersebut seringkali serupa. Begitu, Saudara Tika. Oh, begitu ya. Berarti iya sih, karena dari namanya juga kayak Bollywood, Hollywood gitu ya, bener seperti yang tadi Ana jelaskan, emang terkesannya justru malah dalam tanda kutip mengejek gitu ya. Eh, dan kita ingin supaya lebih tahu lagi, lebih konkret lagi, selain India yang memang jelas gitu terlihat, adakah yang mungkin merupakan mimikri tapi secara soft gitu, tidak terlalu terlihat, mungkin di Nah, kawasan lebih dekat dari kita. Nah, ada lagi nih contoh yang mungkin tidak terlalu terlihat, tapi memang benar-benar contoh mimikri. Salah satunya di negara Jepang. Seperti yang Hmm, kita tahu, Jepang kan dulu dijajah oleh Amerika. Nah, sebenarnya contohnya kecil-kecil, namun kelihatan sekali bahwa Jepang ini melakukan mimikri terhadap Amerika. Yang pertama bisa kita lihat bahwa pekerja orang Jepang itu kalau datang ke kantor pasti pakai pakaiannya suits and tie. Yang dimana suits and tie sendiri bukan pakaian asli dari Jepang. Dan hmm, nggak cuman orang perkantoran, orang-orang dewasa gitu, biasanya cowok-cowok atau bapak-bapak. Kalau keluar-keluaran kadang suka pakai suits and tie juga sekarang. Selain itu, budaya alkohol. Mungkin memang benar di Jepang sudah ada alkohol sebelumnya, sebelum di Amerika. Namun budaya alkohol Amerika ini dapat dikatakan mempengaruhi dan menginspirasi orang Jepang, di mana Jepang juga telah bisa membuat eh, merek-merek alkoholnya sendiri yang di luar whisky. Selain itu, tempat-tempat seperti bar atau nightclub menjadi tempat-tempat populer yang mereka memang menyediakan alkohol dan menjadi tempat populer masyarakat Jepang ini untuk meluangkan waktunya. Nah, berhubungan dengan bar dan nightclub ini, eh, bentuk musik juga yang berasal dari barat, yaitu musik jazz, sangat populer di kalangan masyarakat Jepang untuk didengar. Karena mereka mereka juga sering meluangkan waktunya di tempat-tempat seperti bar atau nightclub ini. Nah, selain itu, kalau kita mikir Jepang, pasti mikirnya makanan-makanan seperti sushi. Tapi ternyata di Jepang ini, terutama di anak muda nih, anak muda ini sekarang sukanya makanan-makanan burger dan fast food chain restoran sendiri yang memang asalnya dari Amerika. Jadi sekarang masyarakat Jepang ini yang anak muda tidak hanya memakan makanan tradisional lagi, namun mereka lebih memilih makanan-makanan fast food seperti burger begitu, Saudara Tika.
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते. Oke, baik. Terima kasih banyak atas contoh yang diberikannya, Saudara Raka. Emang benar ya, secara empiris juga ini negara-negara India, Jepang tuh negara-negara yang lagi sedang mungkin menata dirinya menjadi hegemon gitu ya dari timur ya. Tanpa disadari saat mereka mengikuti dan tanda kutip penjajah mereka malah jadi kekuatan baru ya bagi mereka yang mungkin soft gitu ya, soft power. Dimensi berapa itu soft power? Bapak Bada mungkin mengetahui. Dimensi ketiga. Oh iya, dimensi ketiga. Mantap. Oke, selanjutnya sesi diskusi kita akan lebih seru karena pembahasan selanjutnya adalah kreolisasi, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalau hybrid sama mimikri itu kita kayak masih kebayang-bayang, oh mungkin kalau dalam culture mimikri diikuti gitu. Terus kayak hybrid mungkin disatuin. Tapi kalau kreol itu masih kita kayak agak kurang tahu gitu ya. Kreol apa sih, dan sasi itu mungkin identik dengan proses ya, kayak globalisasi, lokalisasi, dan sebagainya. Mungkin kepada Saudara Afif Kafabi, berkenankah untuk menjelaskan tentang kreolisasi ini? Baik, Saudari Tika, terima kasih atas waktunya. Kalau istilah kreolisasi menurut Tomlinson adalah proses terbentuknya budaya baru yang dihasilkan dari penerimaan budaya asing, tetapi melepas makna asli yang terkandung di dalamnya, dalam arti besar menjadikan subidentitas tanpa makna. Nah, kreolisasi juga merupakan proses di mana identitas dan budaya kreol muncul di dunia baru sebagai hasil dari kolonialisasi campuran antara orang-orang pribumi keturunan penjajah. Dari proses tersebut, kreolisasi memiliki budaya unik tersendiri, penekanan pada perbedaan ketimbang keragaman budaya dengan tipologi dan stereotyping untuk fixation budaya dominan atau penjajah. Kreolisasi digunakan dengan merujuk pada seseorang dan sesuatu dalam bentuk budaya, makanan, musik, bahasa, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang berkonotasi hibrida atau campuran. Contoh yang Ibu Junita berikan pada kelas minggu lalu itu adalah di Louisiana, yang mana keturunan orang-orang asing yang lahir pada masa kolonialisasi Perancis dan Spanyol dengan strata hierarki antara berkulit putih, berwarna bebas, dan berwarna budak. Kalau contoh sederhana yang ada di Indonesia itu ada di daerah Jakarta, di mana terjadi kreolisasi antara orang pribumi dan orang pendatang dari strata sosial rendah, yakni orang Betawi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Afif Kafabi. Selanjutnya mungkin langsung kita perkenankan teman-temannya yang ingin bertanya. Mungkin silakan. Halo Saudara Afis, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan Raka. Bisa nggak Saudara Afis lebih mendalamkan lagi tadi kepada contoh yang Saudara Afis berikan di mana ya, hal tersebut terjadi di Jakarta? Saya penasaran soalnya. Yang di Betawi ya. Oke, jadi Iya, aku itu betul. jelasin dulu ya. Betawi itu yang berasal dari bahasa Belanda, Batavia gitu. Nah, stereotip karena kreolisasi ini selalu merujuk kepada stereotyping. Nah, stereotip yang melekat pada fenomena kreolisasi di daerah Jakarta ini adalah stereotip miskin dan tidak berpendidikan. Identitas orang dan budaya Betawi itu diasingkan atau eksklusi hingga kira-kira akhir tahun 1970-an barulah budaya tersebut diakui. Rekonfigurasi yang terdapat di sana itu dapat digolongkan menjadi 3. Betawi kota dengan kepemilikan pada kekuatan ekonomi dan politik, Betawi pinggir pada kekuatan pengetahuan Islamis,
dan Betawi Udik pada penguasaan budaya tradisional yang mungkin karena itu juga di sana terdapat banyak performer handal budaya tradisional. Gitu mungkin Raka, apakah sudah cukup menjelaskan? Baik, mungkin sudah ya, karena limitasi waktu juga. Mungkin terakhir, silakan kepada Saudara Rahma. Terima kasih ya Saudara Apis. Insightful sekali ya diskusi ini. Barangkali silahkan kepada Rahma. Ini kita lihat ada gambarnya banyak, ada Buddha dan patung Liberty dan bendera Puerto Rico. Silahkan kepada Rahma. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lebih dalam tentang contoh kreolisasi. Jadi kreolisasi ini sering mengacu pada campuran orang yang berbeda dan budaya yang berbeda yang mungkin menggabung menjadi satu. Jadi banyak sekali contoh yang bisa dilihat dengan adanya kreolisasi. Jadi kayak seperti makanan yaitu creole cooking, musik seperti musik jazz, terus agama itu agama Haiti, tuba Trinidad yang merupakan campuran dari unsur-unsur Afrika dan Eropa. Dan terakhir itu ada bisa dilihat pada budaya yaitu Dioyorin atau biasa disebut dengan Diorican. Jadi istilah ini mengacu pada orang Puerto Rico, tetapi banyak yang menganggap bahwa Diorican ini tidak sebagai Puerto Rico karena terdapat perbedaan budaya di dalamnya. Diorican awalnya ini lebih merujuk kepada orang Puerto Rico yang lahir di daerah Puerto Rico tetapi tinggal di New York. Namun banyak orang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan orang Amerika yang berketurunan Puerto Rico yang kemudian berasimilasi atau orang Amerika yang berketurunan Puerto Rico yang sudah sebagian besar kehilangan kontak dengan budaya tradisional Puerto Rico. Nah, melihat hal tersebut, orang Diorican ini kemudian menciptakan ini suatu gerakan yang New Yorican yang berisi orang-orang seorang penulis, musisi, dan seniman yang berasal dari Puerto Rico atau keturunan Puerto Rico yang tinggal di New York. Nah, gerakan ini bertujuan untuk menjadi sarana memvalidasi orang-orang yang berada di Amerika, orang Puerto Rico yang berada di Amerika Serikat. Gitu. Baik, terima kasih ya Saudara Rahma. Terima kasih banyak karena sayang sekali ya forum group discussion ini harus kita akhiri karena waktunya juga terbatas. Mungkin nanti kalau masih ada masih pertanyaan-pertanyaan dan insight-insight yang ingin dibagi, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa simpulkan ya, apakah ada dari peserta dan dari teman-teman yang ingin menyimpulkan FGD ini tentang 3 materi ini? Mungkin jika diizinkan saya lagi boleh? Oh ya, boleh. Silahkan, aktif sekali. Iya, terima kasih. Tadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan ya, saya pribadi sendiri dapat menyimpulkan bahwa jadi hibridasi itu dua budaya bersama lalu menciptakan ruang ketiga atau third space sehingga menjadi sesuatu yang baru. Mungkin lebih mudahnya lagi tadi dianalogikan seperti air dan garam atau hitam dan putih. Jadi berkonsep biner. Terus yang kedua itu ada mimikri. Saya menyimpulkan bahwa mimikri itu adalah tindakan meniru cara berpikir, berbicara, cara pandang, cara berpakaian orang kolonial, namun dilakukan secara sadar. Bahkan tadi bisa diartikan sebagai tindakan mengolok-olok karena peniruan tersebut. Dan yang terakhir tentang kreolisasi, saya menyimpulkan bahwa kreolisasi adalah budaya unik tersendiri sebagai hasil dari kolonialisasi campuran antara pribumi dan keturunan penjajah. Namun penekanannya terletak pada perbedaan dibandingkan dengan keseragamannya. Mungkin sekian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada Saudara Badra yang menyimpulkan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang menyampaikan teori substansinya. Saudara Nova, Saudara Anne, dan Saudara Apis, dan teman-teman yang khususnya memberi contoh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima kasih live ya. banyak. Salam. Dadah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sehat selalu. Semoga A ya, I-nya. Amin. In my place were lines that I couldn't change. I was lost, oh yeah. And I was lost, crossed lines I shouldn't have crossed. I was lost, oh